Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Di video terakhir kemarin kita membahas mengenai jenis-jenis mobilitas sosial. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai saluran mobilitas sosial. Ada berapa saluran mobilitas sosial? Kita akan bedah satu persatu ya. Tahukah kamu gambar apakah ini? Coba kamu perhatikan. Ini ada gambar kartun ya. Gambar kartun, walaupun itu kartun tapi saya yakin kalian sudah pasti bisa tahu itu gambar apa. Ada gambar laki-laki, perempuan, di belakang ada gambar hati, ada motif bunga dengan pakaian seperti itu. Kamu pasti tahu. Tidak perlu saya jelaskan ya. Itu gambar orang yang sedang apa. Nah, mengapa saya tampilkan gambar tersebut? Itu nanti merupakan salah satu jenis saluran mobilitas sosial. Nah, berikutnya ini ada beberapa gambar yang lain. Nah, kamu perhatikan. Ada 7 gambar ya. Gambar yang pertama paling kiri atas itu ada Tuturi Handayani. Ada gambar cincin emas 2. Lalu ada gambar lambang TNI. Ada gambar koperasi, gambar MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ada gambar ID, Ikatan Dokter Indonesia. Dan terakhir ada gambar PNI, Partai Nasional Indonesia. Gambar-gambar ini nanti merupakan menyimbolkan masing-masing saluran mobilitas sosial. Kita lanjutkan ke gambar pertama. Nah, ini saluran yang pertama adalah pendidikan. Tadi ada gambar Tuturi Handayani ya. Nah, ini ada artikel dari Metro. Anak pemulung raih cum laude. Nah, bagi yang belum tahu cum laude itu apa? Cum laude itu adalah hasil terbaik atau nilai tertinggi dari IPK, indeks prestasi kumulatifnya itu yang terbaik. Jadi kalau misalkan kamu untuk anak SMP itu ranking 1. Nah, cum laude itu anggap saja ranking 1 yang memiliki nilai paling tinggi di antara teman-teman yang lain. Uniknya apa? Di situ anak pemulung tetapi meraih cum laude. Dia yang seharusnya anak pemulung tidak bisa lanjut ke perguruan tinggi, tetapi dia malah di situ dia meraih nilai tertinggi di perguruan tinggi. Nah, itu ada foto sambil menunjukkan ijazah. Artinya di sini dia akan melakukan mobilitas sosial. Kemarin ada mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Kalau seperti ini kan kamu nanti bisa tahu kalau ada saluran pendidikan berarti ketika dia sudah menjadi sarjana dia akan melakukan mobilitas vertikal naik. Nah, yang tadinya dia anak pemulung, dia jadi sarjana. Ini contoh vertikal naik, salurannya melalui jalur pendidikan. Berikutnya adalah profesi. Nah, saluran berikutnya profesi ini dicontohkan adalah ID, Ikatan Dokter Indonesia. Dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia itu cenderung lebih mudah mendapatkan tempat kerja yang representatif. Artinya seperti ini. ID itu adalah isinya organisasi yang berisi para dokter. Nah, seluruh Indonesia. Kalau sudah masuk organisasi ID, itu para dokter nanti mendapatkan nilai plus. Jadi kalau misalkan mau membuka tempat praktek, mau kerja di rumah sakit atau di puskesmas, dokter tersebut akan terbantu. Dia akan terbantu oleh organisasi ID. Nah, organisasi ini nanti akan membantu para dokter itu mendapatkan tempat kerja yang sesuai apa yang diinginkan. Nah, ini berarti kan dia mendapatkan bisa melakukan mobilitas sosial, misalkan yang horizontal. Dia orang Rembang, pengen membuka praktek di kota Rembang dekat dengan rumahnya. Nah, ini
dia dibantu oleh organisasi profesi. Nah, ini melalui profesi. Saluran berikutnya adalah organisasi politik. Nah, ada gambar banteng tadi ya. Partai Nasional Indonesia. Dulu Insinyur Soekarno, presiden pertama Indonesia, ini dulu merupakan pejuang yang berjuang melalui Partai Nasional Indonesia sehingga berhasil menjadi presiden RI yang pertama. Jadi ketika Soekarno nanti mendapatkan suara karena menjadi presiden kan berdasarkan pemilihan. Suaranya terbanyak kalau dia melalui kendaraannya, melalui organisasi politik, melalui partai, melalui PNI. Suara tersebut masuk ke partai PNI, PNI tersebut mengusung Soekarno menjadi presiden. Seperti kalau zaman sekarang Pak Jokowi itu walaupun dipilih langsung oleh rakyat, tapi kendaraannya yang membawa dia, yang mendukung adalah PDI Perjuangan. Jadi partai ini penting. Organisasi politik ini membawa seseorang bisa melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Yang Soekarno yang tadinya anggota partai bisa menjadi presiden akibat dukungan dari partainya. Yang dimaksud seperti itu. Berikutnya ada organisasi ekonomi. Koperasi Simpan Pinjam Binara Harja sukses mendirikan kantor cabang hingga di luar kota Rembang. Nah, ini koperasi Binara Harja. KSP Binara Harja ini sangat terkenal tidak hanya di Rembang tapi juga ada di Tuban, di Lamongan. Nah, ini semuanya milik satu orang. Nah, melalui organisasi ini dia bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kalau mendapatkan keuntungan, orang yang tadinya biasa dia mendapatkan keuntungan berarti kan otomatis menjadi lebih kaya ya, mendapatkan profit menjadi lebih kaya melalui organisasi ekonomi. Dengan mendirikan koperasi ini yang bisa sampai cabangnya keluar kota, tentu saja orang yang bersangkutan akan mendapatkan banyak keuntungan. Selain tadi juga ada saluran berikutnya, ada lembaga keagamaan. Ini contohnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kamu akan mendapatkan sering menjumpai logo ini misalkan di makanan ya, makanan dan minuman. Ulama akan memiliki status sosial lebih tinggi dibanding lainnya dalam sekumpulan umat. Nah, kalau sudah masuk MUI sebutannya ulama. Ulama itu status sosialnya di masyarakat akan menjadi lebih tinggi. Misalkan kiai, ustadz itu masuk sebagai ulama. Kamu akan lebih mendengarkan apa yang dikatakan kiai atau ustadz daripada apa yang dikatakan bahkan mungkin orang tuamu. Jadi kamu mungkin dikandani wong tuane ra ngandel, tapi kalau sing ngandani ustadz atau kiai itu kamu lebih percaya karena tadi dia memiliki status sosial lebih tinggi melalui lembaga keagamaan. Berikutnya ada angkatan bersenjata. Nah, tadi lambang TNI tadi ya. Seorang prajurit atau tentara akan mendapatkan promosi kenaikan jabatan jika berhasil menangkap teroris. Jadi nanti dia bisa melakukan mobilitas sosial vertikal, mobilitas vertikal naik kalau dia mendapatkan promosi jabatan. Misalkan ada sekelompok tentara Densus 88 berhasil membekuk teroris atau mengetahui persembunyian teroris, itu dia otomatis akan mendapatkan kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan, status sosialnya juga akan menjadi lebih tinggi. Misalkan dari letnan menjadi jenderal, dari kopral menjadi letnan. Nah, kalau status lebih tinggi tentu saja akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Nah, ini tadi yang kamu lihat di awal, yaitu gambar pernikahan atau perkawinan. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di kiri. Itu adalah gambar pernikahan Pangeran William, yaitu putra mahkota dari kerajaan Inggris. Nah, sedangkan yang pihak perempuan itu namanya Kate Middleton, itu rakyat biasa. Dia dipersunting oleh putra mahkota kerajaan Inggris Pangeran William. Nah, apa yang terjadi di sini? Rakyat biasa ketika
diperistri oleh putra mahkota, otomatis dia menjadi keluarga kerajaan. Nah, berarti kan si orang tersebut yang tadinya rakyat jelata, atau artinya dia bisa menaikkan status sosialnya dari orang biasa yang mungkin cenderung miskin menjadi orang yang kaya. Ini seperti cerita-cerita dongeng. Tapi pada kenyataannya saluran perkawinan ini adalah saluran yang mungkin paling mudah dan paling efektif. Jadi misalkan anak petani terus tiba-tiba diperistri oleh orang kaya, anak petani tersebut akan naik derajatnya. Bukan hanya si anak-anak tersebut, tapi keluarganya akan istilahnya katut, terbawa, ikut naik derajat sosialnya di masyarakat. Yang tadinya orang biasa mungkin akan ketularan menjadi kaya gara-gara dipersunting oleh orang yang memiliki status sosial di atas. Kesimpulannya, saluran mobilitas dikatakan efektif atau memberikan dampak yang baik jika berhasil mengantarkan seseorang mencapai tujuannya. Dari saluran-saluran tadi kan banyak yang orang yang menginginkan apa, seperti dokter yang membuka praktek, terutama yang pengen, wah aku kepengen sugih, yang perempuan misal kepengen kaya, akhirnya menikah dengan sosok laki-laki yang kaya, sehingga banyak sekali terjadi di lingkungan kita, oh aku nikah dengan seseorang tidak berdasarkan cinta tapi mengejar harta. Itu memang pada kenyataannya ada yang seperti itu. Nah, tapi tidak hanya perkawinan yang efektif, tergantung dari status sosial masing-masing, apa yang bisa membuat seseorang itu mendapatkan tujuannya. Kesimpulan berikutnya, saluran mobilitas sosial kita rangkum tadi. Ada yang pertama pendidikan, anak buruh tadi ya. Lalu ada perkawinan. Nah, perkawinan tadi yang antara Kate Middleton dengan Pangeran William. Ada lembaga agama, melalui MUI bisa mendapatkan status sosial. Lalu ada organisasi profesi melalui IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dan organisasi yang lain. Bisa misalkan seperti Bapak Ibu Guru bisa mendapatkan status sosial melalui PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, bisa menaikkan status sosialnya karena terbantu oleh organisasi. Lalu ada organisasi ekonomi, perusahaan, termasuk misalkan paling mudah tadi adalah pendirian KSP, atau misalkan kamu bekerja di sebuah perusahaan yang bonafit, ada orang lulusan SMK bekerja di Astra Motor, itu pasti nanti mobilitas sosialnya akan naik. Selain gajinya tinggi juga prestisnya juga tinggi. Berikutnya adalah angkatan bersenjata, tadi yang mendapatkan promosi atau bonus ketika berhasil melaksanakan tugas yang berat seperti menangkap teroris. Dan berikutnya organisasi politik mengantar seseorang mendapatkan kekuasaan, seperti misalkan kalau di pilkada juga sama ya, ada yang dibantu oleh Partai Gerindra, ada yang dibantu Partai Hanura, ada yang dibantu Partai Demokrat, dan lain-lain, Partai PKB, yang bisa mengantarkan seseorang mendapatkan kekuasaan. Saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.